Selamat pagi anak-anak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Dipimpin oleh Ketua Kelas Mas Dimas, silakan. Oke, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan belajar mengenai sistem persamaan linear dua variabel. Oke, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memaparkan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu satu, memahami konsep persamaan linear dua variabel. Yang kedua, memahami penyelesaian dalam persamaan linear dua variabel. Oke, dan saya akan melakukan pembelajaran dengan menggunakan dua model pembelajaran, yaitu satu pembelajaran jigsaw, yang dua pembelajaran TPS. Pembelajaran jigsaw nanti akan dibentuk dua kelompok, satu kelompok asal yang terdiri dari tiga kelompok, yang kedua kelompok ahli yang terdiri dari tiga kelompok. Nah, yang kedua TPS itu think, find, dan share, yaitu think itu berpikir, share itu berbagi, dan find itu berpasangan. Oke, masuk ke materi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu tentang persamaan linear dua variabel? Saya. Oke, Mbak Najwa, silakan. Persamaan linear dua variabel adalah persamaan yang melibatkan dua variabel. Biasanya dilambangkan dengan X dan Y. Bentuk umum dari persamaan ini dapat dituliskan sebagai AX plus BY sama dengan C. Oke, baik sekali. Oke, saya akan melengkapi apa itu persamaan linear dua variabel. Kita masuk ke materi persamaan linear dua variabel. Apa sih persamaan linear dua variabel itu? Ialah persamaan yang melibatkan dua variabel, biasanya dilambangkan dengan X dan Y. Bentuk umum dari persamaan ini dapat dituliskan sebagai AX plus BY sama dengan C, di mana A dan B adalah koefisien dari variabel X dan Y, dan C adalah konstanta. X dan Y adalah variabel yang memiliki pangkat 1. Jadi tidak ada kuadratnya. Setiap bilangan hanya berpangkat 1, yaitu bilangan itu sendiri. Kalau ada pangkatnya nanti masuk ke materi persamaan linear kuadrat namanya. Untuk metode penyelesaian yaitu ada tiga metode, yaitu metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Nanti untuk metode penyelesaian ini nanti akan dibentuk kelompok dengan menggunakan model pembelajaran jigsaw. Yang kelompok pertama akan dibentuk kelompok ahli 1, kelompok ahli 2, kelompok ahli 3. Dan sebelum membentuk kelompok ahli, akan membentuk kelompok asal 1, 2, dan 3. Setelah itu akan membentuk kelompok ahli 1, yaitu kelompok ahli metode grafik, yang kedua kelompok ahli substitusi, dan ketiga kelompok ahli eliminasi. Setelah kelompok ahli membahas materi yang berfokus tentang ini, nantinya akan kembali ke kelompok asal untuk menjelaskan apa yang telah didiskusikan dari kelompok ahli tersebut. Oke, untuk membentuk model pembelajaran jigsaw, saya akan membentuk tiga kelompok, yaitu kelompok asal. Absen 1, 2, 3 membentuk kelompok 1, absen 4, 5, 6 membentuk kelompok 2, dan absen 7, 8, 9 membentuk kelompok 3. Oke, ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke, untuk selanjutnya akan dibentuk kelompok ahli. Ingat dulu ya kelompok asalnya masing-masing. Untuk kedua akan dibentuk kelompok ahli. Silakan masing-masing kelompok bertukar, jangan ada yang sama kelompoknya sendiri. Harus tiga itu menjadi kelompok sendiri, yaitu kelompok ahli. Silakan. Oke, sekarang sudah berbentuk kelompok ahli. Kelompok 1 akan mendiskusikan tentang grafik, metode penyelesaian dengan grafik. Kelompok 2 akan mendiskusikan metode penyelesaian tentang substitusi. Yang kelompok 3 akan mendiskusikan metode penyelesaian eliminasi. Ini saya beri untuk kelompok ahli, saya beri materi. Kelompok 1 materi grafik, kelompok 2 materi substitusi, dan kelompok 3 materi eliminasi. Silahkan didiskusikan mengenai masing-masing metode penyelesaian tersebut. Tak terasa 15 menit sudah berlalu. Untuk selanjutnya, silakan kembali ke kelompok asal, membawa hasil diskusi dari kelompok ahli untuk dijelaskan ke teman-teman kelompok asal. Oke, silakan. Oke, saya akan mengecek dari kelompok 1. Kelompok ahli 1, angkat tangan. Kelompok ahli 2, angkat tangan. Kelompok ahli 3, angkat tangan. Oke, sudah lengkap ya untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, kelompok ahli 1, angkat tangan. Kelompok ahli 2, angkat tangan. Kelompok ahli 3, angkat tangan. Oke, sudah lengkap dari kelompok 2. Untuk kelompok 3, kelompok ahli 1 angkat tangan. Kelompok ahli 2 angkat tangan. Kelompok ahli 3 angkat tangan. Oke, sudah lengkap. Silakan berdiskusi, menjelaskan hasil dari kelompok ahli. Saya beri waktu 10 menit per materi metode penyelesaian tersebut. Oke, dari
Dari kelompok ahli 1 yaitu metode grafik, silakan menjelaskan mengenai apa yang sudah dipelajari tadi ke teman kelompok asal. Oke, bisa terasa 10 menit sudah berlalu. Selanjutnya untuk kelompok ahli 2 menjelaskan ke teman kelompok asal. Oke, silakan. Oke, sudah selesai 10 menit. Untuk yang terakhir yaitu kelompok ahli 3 tentang metode eliminasi, silakan jelaskan ke teman kelompok asal. Silakan. Oke, sudah selesai. Dan sekarang kalian semua sudah paham mengenai apa itu persamaan linear dua variabel dan metode-metode penyelesaiannya. Sekarang sudah pintar semua? Ya, Pak. Nanti kita akan mencoba menyelesaikan persoalan dengan menggunakan metode pembelajaran TPS. Oke, setelah kita mempelajari apa itu persamaan linear dua variabel dan cara penyelesaian dengan menggunakan 3 metode, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran dengan memecahkan soal menggunakan metode pembelajaran TPS, yaitu price dan sharing. Oke, itu berpikir. Langkah pertama, saya akan memberikan soal, lalu kalian akan mengerjakan secara individu. Yang kedua, file itu berpasangan. Kalian akan berpasangan dengan teman-teman sekelas untuk kelompok. Yang ketiga itu sharing. Sharing itu membagi hasil diskusi kalian, lalu kalian presentasikan di depan teman-teman kalian masing-masing. Oke, langkah pertama, saya akan memberikan soal yaitu diketahui persamaan 1, 2x plus 3y sama dengan 12, x min y sama dengan 1. Selesaikan sistem persamaan tersebut dengan 1 menggunakan metode grafik, yang kedua menggunakan metode substitusi, yang ketiga menggunakan metode eliminasi. Absen 1, 2 menggunakan metode grafik, absen 3, 4 menggunakan metode substitusi, dan absen 5, 6 menggunakan metode eliminasi. Silakan mengerjakan soal tersebut menggunakan metode masing-masing. Oke teman, tak terasa sudah 15 menit ya, waktu sudah habis. Ya, untuk langkah kedua, hasil kalian didiskusikan dengan pasangan masing-masing, nanti dipresentasikan di depan kelas. Nanti diskusinya berkelompok, yang absen 1, 2 membentuk kelompok 1, absen 3, 4 membentuk kelompok 2, absen 5, 6 membentuk kelompok 3. Nanti hasil diskusinya dari kelompok masing-masing ditulis di kertas plano, lalu dipresentasikan di depan kelas. Oke teman-teman, waktu 10 menit sudah habis. Saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ke depan kelas dengan didahului dengan kelompok 1 metode grafik. Oke, kelompok 1 silahkan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Orang. Oke, selanjutnya kelompok 2, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke, selanjutnya kelompok 3, silakan mempresentasikan hasil diskusi kalian mengenai metode eliminasi. Kan X, jadi ini jawabannya masukkan ke sini. Oke, beri tepuk tangan. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, nanti saya beri tugas untuk kalian, silakan dikerjakan untuk evaluasi kalian. Nanti pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Oke, terima kasih. Apabila saya ada kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.